Kembali lagi di kabar siang, pemirsa, kasus COVID-19 di Jawa Timur mengalami kenaikan selama 2 pekan terakhir. Data terbaru dari Satgas COVID-19 Jawa Timur, saat ini kasus COVID yang terdeteksi 36 kasus. Beberapa faktor menjadi penyebab COVID-19 kembali merebak, di antaranya memasuki musim penghujan serta mutasi sejumlah varian COVID-19. Sementara itu, ketersediaan bed occupation rate atau BOR sampai saat ini tercatat sebanyak 0,6%. Di tengah meningkatnya kasus COVID di Jawa Timur, bagi masyarakat yang mengalami gejala COVID diharapkan segera melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Terakhir dalam 2 minggu di Desember ini kurang lebih ada 36 kasus yang terlaporkan positif COVID-19. Namun masyarakat tidak perlu khawatir yang berlebihan karena rata-rata kasus-kasus yang kita temui ini gejalanya ringan atau tanpa gejala. Dan saat ini rumah sakit juga relatif aman karena bor atau keterisian hanya 0,6% saja. Diduga memang peningkatan ini ada beberapa faktor ya. Mungkin yang pertama ya cuaca sekarang yang mungkin mulai musim hujan, terus yang kedua adanya dugaan varian-varian baru, meskipun memang hasil sequencing masih belum menunjukkan adanya varian Eris itu, varian baru tersebut, tapi ya bisa jadi memang ada. Ya, selain di Jawa Timur, kasus COVID-19 di DKI Jakarta juga kembali meningkat. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat ada penambahan sekitar 200 kasus per hari. Masyarakat dihimbau mulai kembali melakukan vaksinasi. Di Dinas Kesehatan DKI juga telah menyediakan vaksin mulai dari dosis pertama hingga kelima. Bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksin bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan terdekat tanpa perlu mendaftar sebelumnya. Masyarakat pun tidak perlu risau mengenai merek vaksin karena merek apapun yang tersedia bisa untuk disuntikan tanpa melihat merek sebelumnya. Sebuah layanan vaksinasi DKI Jakarta siap memberikan vaksinasi COVID-19 gratis untuk seluruh warga KTP Indonesia berusia 18 tahun ke atas. Perharinya bervariasi ya, karena sekarang mayoritas kan orang sudah vaksin. Per hari rata-rata antara 10 sampai kemarin bisa sampai 20-an. Seperti itu per hari 28. Saat ini vaksin yang tersedia itu jenisnya Inavac. Bisa dilakukan dosis 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa diberikan kepada umur 18 tahun, di atas 18 tahun. Ya, pemirsa, kasus COVID-19 memang sudah meningkat kembali dan masyarakat pun dihimbau untuk kembali melakukan vaksinasi. Kali ini kami sudah terhubung dengan rekan Adi Mulya yang berada di Puskesmas Kebon Sirih. Bagaimana untuk layanan vaksinasi di Kebon Sirih, Adi Mulya? Ya baik, Prima dan juga pemirsa, selamat siang. Dinas Kesehatan DKI Jakarta memang mencatat adanya kembali kenaikan tren COVID-19 di DKI Jakarta khususnya. Memang tercatat setidaknya terdapat 200 kasus per hari maksud kami, dan untuk COVID-19 ini masyarakat mulai kembali melakukan vaksinasi COVID khususnya di puskesmas yang kami datangi bersama juru kamera Mahendra di Puskesmas Kebon Sirih. Untuk puskesmas lainnya memang juga menyediakan vaksinasi COVID kembali khususnya di DKI Jakarta, dan masyarakat bisa datang langsung ke puskesmas terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat dengan membawa kartu identitas, dan untuk saat ini masih tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, ini bisa Anda lihat pemirsa di belakang kami, banyak kemudian masyarakat yang kembali mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan pendaftaran dengan tujuan vaksinasi COVID. Nah, di Puskesmas Kebon Sirih ini sendiri, Prima dan juga pemirsa, untuk vaksin ini disediakan dari mulai vaksin dosis pertama hingga dosis kelima, dan jenis vaksin yang disediakan oleh Puskesmas Kebon Sirih ini ada vaksin Inavac. Kami sebelumnya juga mengunjungi beberapa puskesmas, di antaranya Puskesmas Menteng, yang kemudian dari Puskesmas Menteng dipusatkan ke Puskesmas Kebon Sirih, di mana ini menjadi pusat bagi masyarakat khususnya di DKI Jakarta Pusat maksud kami untuk melakukan vaksinasi COVID. Untuk mengetahui sebetulnya alasan apa masyarakat kemudian melakukan vaksinasi ulang di tengah kenaikan tren COVID-19, kami akan coba bertanya dengan salah satu masyarakat yang telah hadir di Puskesmas Kebon Sirih untuk melakukan vaksin ulang di tengah tren kenaikan COVID-19. Selamat siang, Mas.
Selamat siang, Dengan Mas siapa? dengan Mas Ruli. Mas Guli, ini di tengah-tengah kenaikan tren COVID ini nih rencana mau vaksin keberapa nih? Kebetulan saya vaksin kelima ya, jadi booster ketiga. Iya. Melihat Dinas Kesehatan DKI Jakarta kemudian mencatat adanya kenaikan tren COVID bahkan mencapai 200 per hari loh Mas. Gimana nih tanggapannya dan kewaspadaannya? Ya, maksudnya kalau virus kayak gitu kan akan selalu ada ya, jadi dan virusnya akan terus bermutasi gitu. Jadi yang paling sih kalau dari saya yang bisa dilakukan ya menjaga diri lebih baik aja dan ya was-was sih ya waspada iya, tapi apakah kayak dulu takut banget kayak dulu lagi sih sebetulnya sih enggak ya, cuman ya tetap was-was aja sih kalau saya. Cara mengantisipasinya atau bentuk kewaspadaan dari Mas Ruli ini seperti apa? Mungkin ya pakai masker lagi, ya biasalah kayak cuci tangan lagi segala macam, berusaha ya hidup sehat, olahraga dan kebetulan memang ini kan booster kelima udah ada ya. Terus sempat nanya juga ke dokter saya juga aman nggak kalau vaksin lagi atau gimana ya, mereka juga menganjurkan ya nggak apa-apa untuk nambahin imun juga, akhirnya ya saya ini jadi itulah vaksin, cuci tangan, pakai masker dan ya itu sih. Melihat kemarin ada berita kemudian terdapat pasien COVID-19 yang meninggal dunia meskipun ada komorbid ya Mas ya. Ini melihatnya takutkah, resahkan atau seperti apa? Kalau saya makanya kemarin yang meninggal kan kayaknya ada satu belum pernah divaksin sama sekali, satu lagi ada komorbid kan. Jadi resah banget sih sebetulnya sih enggak ya Mas. Yang penting udah melakukan coba cara hidup sehat itu aja sih dari masing-masing dari kita. Jadi nggak menakutkan seperti yang dulu lagi sih. Kalau bagi saya enggak ya gitu. Jadi punya pesankah kepada masyarakat yang di luar sana nih khususnya yang belum vaksin mungkin? Paling ya itulah vaksin juga mumpung masih gratis juga, vaksin aja kan nambah nambah imun tubuh juga ya, berusaha ya hidup sehat juga lah, jadi semoga supaya kita juga sehat gitu, itu aja sih. Baik, terima kasih Mas Ruli atas tanggapannya di tengah-tengah tren COVID-19. Semoga selalu sehat, Mas. Nah, Prima dan juga pemirsa, itu tadi tanggapan dari masyarakat yang kemudian melakukan vaksinasi ulang di tengah tren kenaikan COVID-19 yang bahkan mencapai 200 kasus per hari rata-ratanya. Untuk sementara berita tentang COVID selesai, kami kembalikan kepada Anda di studio, Prima. Silakan. Baik, terima kasih Adi Mulya atas laporan Anda. Dan pemirsa, berikut adalah pergerakan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus melonjak naik sejak awal Desember lalu dan juga sejumlah himbauan dari Kementerian Kesehatan. Ya, lantas bagaimana dalam penanganan meningkatnya kasus COVID-19 yang kembali naik? Saat ini kami sudah terhubung dengan Jubir Kemenkes, ada Bapak Muhammad Syahril. Selamat siang Pak Syahril. Ya, selamat siang Mbak Prima. Salam sehat semuanya. Baik, amin ya rabbal alamin. Pak Syahril, untuk penyebaran lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia ini paling banyak di wilayah mana saja Pak? Ya, terima kasih. Kami ingin meralat sedikit bahwa istilahnya bukannya lonjakan kasus, tapi meningkatnya kasus ya. Jadi Baik. ada kasus kembali dan memang sampai 300, bahkan sekarang sudah turun menjadi 243. Jadi ada 5 provinsi yang secara urutan. Yang Ya. pertama adalah DKI, itu sekitar 89 kasus, kemudian Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Bali ya. Bali ada sekitar 20-an kasus ya. Oke. Nah, jadi ada 5 yang urutannya begitu. Tapi yang terbanyak tetap ada di Jakarta, Mbak, ya. Apakah penyebabnya ini karena jumlah populasinya Pak? Kepadatan penduduk? Bukan ya, tapi karena memang hasil pemeriksaan ya. Jadi hasil pemeriksaan bahwa ditemukan ada kasus setelah dilacak, memang ada beberapa daerah yang memang dia meningkat kasusnya ya. Nah, ini seiring dengan juga di beberapa negara ya, seperti di Singapura, Malaysia maupun Filipina yang di ASEAN itu juga meningkat. Kalau mereka kita sebut dengan lonjakan kasus karena sudah di atas puluhan ribu ya
seperti di Singapura itu sampai 20 ribuan ya. Ya. Nah, tetapi kita masih 200 sampai 300 kasus ya. Mhm. Per hari kemarin 245 kasus ya. Baik, untuk masyarakat yang memeriksakan dirinya di layanan kesehatan masyarakat, gejala apa ataupun keluhan yang disampaikan dari masyarakat? Ya, jadi sejak dicabutnya pandemi COVID oleh Bapak Presiden, Mhm. bahwa kasus COVID ini sudah dianggap sebagai penyakit flu biasa, Ya. seperti flu biasa. Kita kan sebelum COVID juga sering kena batuk pilek ya, flu Ya. ya. Itu karena virus, bisa karena bakteri. Apalagi sekarang bukan hanya COVID, ada Mycoplasma, Ya. pneumonia gitu ya. Semuanya adalah saluran infeksi saluran napas Mhm. yang disebabkan oleh virus maupun oleh bakteri. Nah, Mhm. jadi kita dalam seperti ini kita memang harus hidup berdampingan dengan COVID ini maupun beberapa penyakit flu lain gitu ya. Nah, untuk itu kita harus menjaga bagaimana PHBS kita, perilaku hidup bersih sehat kita, kemudian juga bagaimana protokol kesehatan kita jalankan, karena kita punya pengalaman, Mbak ya, pada saat COVID-19, di mana kita ada pembatasan, kemudian pengetatan dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kita belum memberlakukan itu, tidak memberlakukan itu, seperti biasa saja gitu ya. Baik, Pak Syahril, untuk vaksinasi yang diberikan gratis ini hanya di DKI Jakarta saja atau di berbagai wilayah lain juga, Pak? Seluruh Indonesia ya. Jadi Oke. vaksinasi itu harus dimaknai bahwa dengan vaksinasi ini memberikan perlindungan ya, agar masyarakat yang mendapat vaksin itu meningkat daya tahan tubuhnya. Nah, Mhm. kepada mereka yang sudah divaksin lebih dari 6 bulan, itu kami menganjurkan untuk dilakukan vaksinasi ulang ya, karena efektivitas dari vaksin yang sudah diberikan sudah sangat menurun. Nah, Oh, seiring baik. dengan meningkatnya kasus, perlu dilakukan vaksinasi ulang. Semuanya gratis, Mbak ya, sampai tanggal 31 Desember 2023 ini. 31 Desember. Selain itu, Pak, untuk pengobatannya bagaimana? Apakah juga ditanggung oleh BPJS atau bagaimana? Ya, ya pasti. Jadi mekanisme pembayaran untuk yang sakit kan sudah dijelaskan pada saat Mhm. dicabutnya COVID kemarin, Ya. yaitu melalui mekanisme pembayaran seperti halnya sekarang. Ya. Ada yang melalui BPJS, ada yang melalui asuransi, ada yang juga berbayar sendiri gitu. Oke, jadi tidak digratiskan untuk semua ya, Pak, untuk obatnya ini? Hanya vaksinasinya yang gratis? Iya, karena sudah dicabut kemarin kan, sejak pandemi kemarin kan dicabut kan. Oh, Tetapi oke. bagi orang-orang yang mempunyai kartu kepesertaan BPJS, gratis ya, supaya dibiayai oleh BPJS ya. Jadi jangan khawatir. Nah, kemudian kepada masyarakat yang mempunyai asuransi ya, itu juga mendapatkan pembiayaan gratis yang dibayari oleh asuransi. Oke. Gitu, Pak. Untuk ketersediaan vaksin dan obat-obatannya apakah mencukupi, Pak? Jumlahnya ada berapa? Ya, cukup ya. Kita untuk persediaan terakhir ini sampai 31 kita cukup untuk seluruh Indonesia. Maka kami berharap seluruh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan masing-masing untuk mengajukan kebutuhan vaksinnya. Ya, berapa? Karena kebutuhan kita kan beda-beda satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi kepada daerah yang membutuhkan sesuai dengan peruntukannya silakan mengajukan melalui dinas kesehatan masing-masing kabupaten kota ya atau provinsi. Baik, Bapak Muhammad Syahril, terima kasih atas informasinya siang hari ini di program Kabar Siang TV One. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Prima. Salam sehat semuanya.